Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Video saya kali ini adalah membahas mengenai arti atau makna dari Injil. Banyak orang yang salah kaprah atau salah paham terhadap istilah Injil. Nah, mari ikuti paparan saya berikut ini. Tapi sebelum itu paparan ini, saya mohon dukungan saudara untuk berkenan subscribe, like, dan share channel Lentera Injil ini sehingga channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya doakan saudara yang berkenan mendukung channel ini terus diberkati Tuhan, terus disertai Tuhan dalam kehidupan saudara. Kesalahpahaman kaum muslimin itu memandang atau mempunyai teori bahwa Injil itu kitab yang turun dari surga. Kitab itu turun dari surga, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang sudah dikasih Tuhan, oleh sebab itu lewat video ini saya mau meluruskan pemahaman yang salah tentang Injil. Diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pemahaman yang salah mengenai Injil itu sebenarnya berawal dari kesalahpahaman sederhana namun menjadi serius. Diibaratkan seperti kesalahpahaman orang yang salah paham terhadap tempe, ya, makanan dari tempe yang dipotong tipis-tipis, kemudian dilumuri dengan tepung, lalu digoreng. Tempe itu dibilang mendoan. Ya, padahal mendoan itu berbeda. Mendoan itu bukan tempe yang dipotong tipis-tipis, tetapi memang bahan dasarnya sama dari kedelai, tetapi fermentasinya itu sedikit berbeda. Walaupun sama, ya bahan fermentasi sama, tetapi cara penataan itu berbeda, agak jarang-jarang, agak renggang, sehingga memungkinkan kemudian kedelainya itu menjadi lembek, lunak, dan lebih mengembang, lalu disatukan oleh serabut-serabut jamur yang memfermentasi kedelai itu, maka jadilah kemudian tempe mendoan. Ya, jadi mendoannya itu bukan dari tempe yang diiris tipis, digoreng dengan tepung, bukan, tapi memang tempe kedelainya sendiri itu sudah proses fermentasi berbeda. Masih mentah pun dibilang itu tempe mendoan. Kemudian biasanya dimasak dengan tepung, ya digoreng. Itu mendoan. Nah, ini kesalahpahaman yang sederhana, tetapi tidak berdampak serius. Ya, karena tidak berdampak pada keimanan atau doktrin ajaran agama. Nah, kesalahpahaman mengenai Injil ini sederhana sebenarnya, karena ketidaktahuan, tetapi menjadi serius. Nah, akar kesalahpahamannya adalah di sini. Dalam Alkitab berbahasa Arab yang disebut Alkitab Al-Muqaddas, 4 kitab yang pertama itu disebut kitab Injil atau Inggil dalam bahasa Arabnya. Ini pada waktu orang-orang Arab sudah menjadi Kristen. Nah, kata Injil ini alih bahasa dari bahasa Yunani Evangelion dan bahasa Arami Avongelion yang artinya kabar baik. Ya, artinya kata Evangelion itu kabar baik. Nah, jadi Injil sendiri sebenarnya mempunyai akar kata kabar baik. Kabar baik apa? Yaitu kabar baik tentang karya penyelamatan Yesua. Isua. Jadi kalau lidahnya orang Yerusalem itu baca Yesua, sedangkan orang Galilea itu Isua. Maka kemudian ketika diucapkan dalam bahasa Yunani menjadi Isus. Nah, maka
Yesua itu ketika ditransliterasi, diucapkan dalam bahasa Aramaik menjadi Yesu. Sedangkan Isus atau Isua itu menjadi Iso. Nah, dari sini kemudian ketika dibawa ke Arab menjadi Isa. Walaupun di Arab sendiri juga masih disebut dengan Yesu. Nah, karena rata-rata orang Arab jahiliyah pada waktu itu buta huruf, maka mereka berpikir bahwa Injil itu adalah nama sebuah kitab. Itu yang mereka pahami turun-temurun. Tidak tahu bahwa Injil itu dari kata evangelion, bahasa Yunani, yang sebenarnya mempunyai arti kabar baik. Itu juga yang kemudian diketahui Muhammad, sehingga melahirkan doktrin yang mengatakan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Isa. Nah, inilah yang saya maksud kesalahpahaman sederhana menjadi serius. Dari kesalahpahaman kemudian menjadi doktrin, apalagi kemudian menjadi tuduhan bahwa Injil yang asli itu sudah dihilangkan dan diselewengkan. Menjadi sebuah tuduhan. Tuduhan yang sebenarnya tidak ada faktanya, tidak ada datanya, tidak ada alasan sejarahnya. Ya, fakta-fakta sejarah arkeologi penemuannya tidak ada. Dan itu diajarkan sejak kanak-kanak bahwa orang Kristen itu sudah memalsukan Injilnya Isa. Benarkah Injil adalah kitab? Jawabannya bisa benar, bisa salah. Ya, kok bisa benar tapi bisa salah? Benarnya sebagian, maksudnya ya. Benarnya itu sebagian. Benar bahwa ada 4 kitab pertama di dalam Perjanjian Baru yang disebut dengan kitab Injil atau kelompok kitab Injil. Namun salah kalau memahami Injil itu sebatas kitab. Ya, alasannya adalah hakikat keempat kitab disebut Injil karena berisi tentang Injil, yaitu berita baik tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Maka dalam bahasa Ibrani-nya disebut Sorat Hamasyah, kabar baik dari Mesias. Injil bukan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi firman yang nusul diturunkan menjadi manusia. Dan manusia itu kemudian diberi nama Yesus, Yesua, Yehosua, Yesu, Iso, Isa. Itu perubahan pengucapan karena pelafalan lidah ya yang berbeda-beda, karena pada zaman dulu belum ada standarisasi bahasa seperti zaman sekarang. Nah, mari kita lihat arti Injil berdasarkan Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Apakah sebenarnya yang dimaksud Injil itu? Ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu, perhatikan ini, Injil itu saya tebali di sini telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati
bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, atau percaya dan taat demi kepentingan namanya, yaitu nama anaknya, anak Allah, Sang Firman itu. Nah, mari kita perhatikan yang dicetak tebal ini. Yang pertama adalah Injil itu. Injil itu adalah tentang anaknya. Anaknya itu maksudnya siapa? Anaknya itu yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Namun menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah, yaitu firman-Nya yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah berarti firman yang menjadi daging. Itulah Injil. Nah, kita perhatikan lebih jauh di sini ya. Injil itu, ini saya ambil dari kata-kata pokoknya. Injil itu tentang anaknya yang menurut daging dan menurut Roh Kekudusan. Menurut Roh Kekudusan ialah firman yang menjadi daging. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil itu tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Injil itu menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, anak Allah ini menjelaskan bahwa itu suatu metafora, ya, sesuatu yang keluar dari diri Allah, yang dilahirkan dari diri Allah, yaitu firman yang keluar dari diri Allah. Ya, itulah metafora mengenai anak Allah, bukan Allah yang beranak. Memangnya Allah punya istri kok beranak? Ya, itulah metafora. Ya, metafora tentang firman yang keluar dari Allah, diutus untuk mengerjakan karya-karya yang dikehendaki Allah. Itu makna Injil. Ya, jadi bukan kitab. Injil itu adalah tentang kabar baik, ya, tentang firman-Nya yang turun menjadi daging. Dibuktikan dengan kebangkitannya dari orang mati bahwa dia adalah firman yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah sebenarnya yang dimaksud Injil. Nah, itu kan buatan Paulus. Ya, dia kan yang menyelewengkan. Ya, saudara, mari kita lihat sebenarnya dari mana sih akar kata Injil itu. Bahkan di sini kita ketemukan sebelum Paulus lahir, sudah ada suatu konsep pemahaman tentang Injil. Nah, kita lihat asal istilah dan makna Injil itu. Kitab atau kalimat berbahasa Ibrani ini diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Ya, bunyinya, Ruach Adonai Yahweh Alai, yang berarti Roh Adonai Yahweh ada di atasku atau ada padaku. Ya'an masah Yahwah hoti, oleh karena masah, Mesiah, urapan maknanya. Ya. Masah ini
artinya urapan Yehwah Hoti ada bersamaku atau menyertai aku atau denganku. Lebasher Anawim, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang rendah, yang miskin, yang menderita. Itu makna anawim. Nah, perhatikan kata lebasher ini. Kabar baik. Disinilah akar kata dari Injil, kabar baik. Lebasher. Maka kitab Injil dalam bahasa Ibrani disebut besorat. Hamasia, kabar baik dari Mesias. Selahani, dia mengutus aku. La kabos, untuk merawat, untuk membalut, seperti membalut luka. Lenis bere lev, orang-orang yang remuk hatinya, patah hatinya, hancur hatinya. Liho, untuk mengumumkan, untuk memproklamasikan, ini perintah dari aku, ya, yang mempunyai pengurapan ini. Perintah yang ia terima atau fungsi yang ia terima dari orang yang diurapi ini. Lihro, untuk memproklamasikan lisfuyim dero, untuk memproklamasikan pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang yang tertawan atau terkurung atau ditangkap, diculik, ditangkap, ditawan, seperti kalah dalam perang kemudian ditawan. Vela asyurim, Bekah-koh, dan memberikan pandangan. Bekah-koh itu memberikan pandangan, membuka mata orang-orang yang terkurung, tertutup kurungan, terpenjara. Ya, bisa juga dia terikat, sampai matanya pun juga terikat, sehingga nggak bisa melihat. Ya, orang terkurung itu hanya memperoleh bisa melihat lagi. Ini makna kata per kata dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya, Septuaginta, ketika Yesaya ini diterjemahkan dalam Septuaginta, dan Septuaginta inilah kitab suci yang dipakai orang Yahudi pada abad pertama, dikatakan demikian. Pnuma kuriu ep emi uainaken Krisen me evangelisastai petokois apestalken me iasastai tus suntet trimenus tikardia kerusai aik malotois afesin hai tu flois anablevin. Nah, saudara, kata lebaser, ini diterjemahkan evangelisastai. Baser ini dari kata dasarnya basar. Nah, kata basar itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani evangelion. Nah, inilah sebenarnya
akar kata dari Injil, kabar baik di dalam Perjanjian Baru. Jadi kata Injil, evangelion, kabar baik, itu bukan buatan Paulus. Sebelum Paulus lahir, itu sudah ada pengharapan mesianis tentang kabar baik bahwa Mesias itu diutus untuk menyelamatkan umatnya. Itulah evangelion, itulah Injil, itulah kabar baik sebenarnya. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Inilah Injil itu, inilah yang dinanti-nanti, kabar baik lebasher, evangelisastai. Evangelisastai tentang apa? Tentang hadirnya orang yang mempunyai ruah, Adonai, Yehwah, yang roh Tuhan Allah turun ke atasnya. Ya'an masah Yehwahoti, di mana orang itu memperoleh pengurapan dari Tuhan, diurapi oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia. Jadi Mesias, Hamasiah, Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu bukan diurapi oleh nabi atau diurapi oleh imam, tetapi diurapi oleh Tuhan sendiri. Dan inilah digenapi ketika Yesus dibaptiskan, itu kemudian muncul seperti burung merpati di atas kepalanya, yaitu simbol Ruah Adonai, Yehwah, atau Yehwih di sini ditulisnya. Ruah Adonai Yahweh itu berada di atas kepalanya. Itu pembuktian penggenapan dari teks ini. Maka itulah hadirnya kabar baik, evangelion, Injil. Jadi bukan kitab, tetapi kehadiran sesosok yang diutus untuk memberitakan kabar baik, dan bukan sekedar memberitakan kabar baik, tetapi juga merawat orang-orang yang remuk hati, memberikan kemerdekaan kepada orang-orang yang tertawan, dan memberikan penglihatan kepada orang-orang yang terkurung, terpenjara, tidak bisa melihat kebebasan. Nah, kabar baik itu diterjemahkan dari kata basar. Ya, tadi kita sudah temukan kata lebasher, kata dasar basar, yaitu kabar baik. Maka kitab kabar baik dalam bahasa Ibrani dinamakan Besorat Hamasiah. Kabar baik ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu kata evangelion. Maka kitab yang berisi kabar baik dinamakan evangelion. Nah, kabar baik itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Injil atau Injil. Nah, kabar baik evangelion itu diucapkan dalam bahasa Arab menjadi Injil atau Injil. Maka kemudian kitab berisi kabar baik dalam bahasa Arab itu disebut kitab Injil. Nah, di sini ya, ini bahasa Ibraninya Besorah Hamasiah, the good news of Messiah, the Messiah. Apa yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 tentang pekerjaan seorang utusan itu digenapi dalam diri Yesus.
Lukas 4 ayat 18 dan 19. Itu penggenapannya. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya dinubuatkan dalam kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi, Yesus itu menunjukkan sendiri ayat-ayat penggenapannya. Atau para rasul yang menunjukkan ayat-ayat penggenapannya. Bukan umat yang mencari-cari penggenapannya di dalam perjanjian lama, dalam kitab-kitab Torah, umat yang mencari-cari. Nah, itu bedanya ya. Kalau umat Islam itu berusaha mencari-cari di mana sih Nabi Muhammad itu dinubuatkan dalam Injil, dalam perjanjian lama, dalam kitab Torah atau kitab nabi-nabi, di mana mereka yang mencari-cari. Bukan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan dia dinubuatkan di mana. Yesus beda. Bukan orang Kristen yang disuruh kamu cari-cari sana, cari. Mana ayat-ayat yang menyebutkan nubuatan tentang aku? Tidak. Tetapi Yesus sendiri yang menunjukkan, ini loh, ayat ini loh yang menubuatkan tentang aku. Atau para rasul yang dinaungi Roh Kudus, yang diterangi Roh Kudus, itu yang menuntun para rasul untuk menyebutkan, ini loh ayat penggenapannya tentang Yesus. Contohnya Lukas ini. Ya, Lukas ini, Lukas 4, 18-19, inilah pernyataan Yesus bahwa dialah yang dimaksudkan dalam Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, evangelion, kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi jelas apa yang dinyatakan Paulus bahwa Injillah tentang Yesus Kristus, firman yang nuzul menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, apa yang dinyatakan Paulus itu bukan bersumber dari Paulus sendiri, tetapi sebenarnya bersumber dari pengakuan Yesus sendiri bahwa dialah itu yang dimaksud dengan janji bahwa ada suatu tokoh yang dinubuat dalam Yesaya, bahwa Roh Tuhan ada pada dirinya dan membawa pengurapan dari Tuhan Yahweh yang Maha Tinggi. Dan ternyata terbukti ketika Yesaya pasal 61 ayat 1 dibaca, benar, memang itu mempunyai makna evangelion, Injil. Jadi baik pernyataan Paulus, proklamasi Yesus Kristus sendiri, dan perjanjian lama yaitu Yesaya yang menubuatkannya, itu semua konsisten. Bukan dibuat-buat. Apalagi dibuat-buat oleh Paulus. Paulus belum ada. Janji tentang Injil sudah diserukan oleh Yesaya 600 tahun atau bahkan 600-700 tahun sebelum Paulus itu ada. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pelurusan makna Injil yang sering disalahpahami oleh umat Muslim dan kemudian menuduh orang Kristen sudah memalsukan, mengikuti kitab yang palsu. Kita bisa menjawab dengan jelas berdasarkan teks-teks Yunani maupun Ibrani. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem, Beshem Yehoshua HaMashiach.